Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuratul Atfa dengan NIM A321241161 kelas C, dosen pengampuh mata kuliah Hukum Pidana. Dengan hormat saya sebut namanya Dr. Hasdin SPD MPD. Pada kesempatan kali ini, pada video ini, saya akan menjelaskan beberapa materi penting dalam hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan percobaan melakukan tindak pidana, orang yang melakukan delik, orang yang menyuruh melakukan, serta tindakan membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Penjelasan ini saya rangkum dari catatan perkuliahan dan akan saya sampaikan secara ringkas dan mudah dipahami. Untuk itu, mari kita mulai pembahasannya dari pengertian percobaan dalam hukum pidana. Sebelum masuk ke definisi, saya ingin menjelaskan dulu kenapa konsep percobaan penting dalam hukum pidana. Percobaan adalah titik temu antara niat jahat dan tindakan yang belum berhasil, sehingga di sini muncul pertanyaan, apakah niat saja sudah cukup untuk dihukum? Inilah yang membuat konsep percobaan menjadi salah satu isu paling menarik dalam hukum pidana. Secara sederhana, percobaan itu adalah tindakan yang sudah mulai dilakukan, tetapi hasilnya tidak tercapai. Namun, dalam analisis hukum pidana, percobaan tidak hanya soal tidak berhasil, tetapi soal bagaimana pelaku sudah menunjukkan sikap batin yang berbahaya melalui perbuatannya. Jadi, fokus utamanya bukan hasil, tetapi niat yang sudah diwujudkan dalam tindakan nyata. Misalnya, seseorang menembakkan pistol ke arah korban untuk membunuhnya. Tindakan sudah dilakukan, tetapi ternyata korban tidak meninggal. Disinilah percobaan terjadi, karena ada niat dan tindakan, tetapi tujuan tidak tercapai. Namun, konsep ini menimbulkan pertanyaan lanjutan. Jika kejahatan tidak terjadi, seberapa jauh hukum boleh menghukum seseorang? Nah, inilah sebabnya beberapa ahli membedakan antara percobaan yang berbahaya secara nyata dan percobaan yang mustahil menghasilkan kejahatan. Jadi, dalam hukum pidana, percobaan adalah bentuk perlindungan dini terhadap kepentingan hukum. Hukum tidak menunggu sampai kerugian benar-benar terjadi. Cukup ada niat dan tindakan yang nyata, maka intervensi hukum sudah dapat dilakukan. Selanjutnya, saya masuk pada konsep orang yang melakukan delik. Dalam hukum pidana, delik tidak selalu berarti orang yang melakukan tindakan fisik. Delik adalah orang yang memenuhi seluruh unsur delik, baik unsur objektif maupun subjektif. Artinya, seseorang bisa dianggap delik jika ia melakukan perbuatannya, kedua ia memiliki niat atau kesalahan, dan terakhir perbuatannya sesuai dengan rumusan tindak pidana. Yang menarik adalah, hukum pidana modern melihat delik bukan hanya orang yang memegang senjata atau bertindak langsung, tetapi juga orang yang menguasai mengendalikan jalannya perbuatan. Ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya menilai tindakan fisik, tapi juga kekuasaan dan kendali pelaku terhadap situasi. Berikutnya adalah konsep orang yang menyuruh melakukan atau downplagger. Jadi, orang yang menyuruh melakukan itu adalah pihak yang mengendalikan tindak pidana melalui orang lain. Biasanya orang yang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban, seperti anak kecil atau orang yang tidak mengetahui akibat perbuatannya. Dalam kasus ini, orang yang disuruh sebenarnya hanya alat, sedangkan pelaku sebenarnya adalah pihak yang menyuruh. Dari sisi analisis, konsep downplagger memperlihatkan bahwa hukum pidana tidak hanya menghukum tindakan fisik, tetapi juga menghukum pengendalian mental dan otoritas.
Ini penting dalam kejahatan-kejahatan modern yang sering dilakukan melalui perintah, seperti kejahatan korporasi atau penyalahgunaan jabatan. Kemudian ada konsep outlander, yaitu orang yang membujuk atau mendorong orang lain untuk melakukan tindak pidana. Bentuk bujukannya dapat berupa janji, ancaman, tipu daya, atau penyalahgunaan kekuasaan. Di sini, peran outlander dianggap sangat serius karena ia menggerakkan kehendak pelaku sehingga tanpa dirinya, perbuatan pidana mungkin tidak terjadi. Secara kritis, konsep outlander menunjukkan bahwa hukum pidana melihat kejahatan bukan hanya sebagai tindakan, tetapi juga sebagai hasil dari proses pengaruh psikologis yang berbahaya. Terakhir, mengenai keadaan yang menyertai perbuatan. Ini adalah kondisi yang terjadi pada saat perbuatan dilakukan dan dapat memperberat pertanggungjawaban pidana. Misalnya, kekerasan, ancaman, kekerasan, pemaksaan, atau penyalahgunaan jabatan. Keadaan-keadaan ini seperti menunjukkan bahwa hukum pidana tidak menilai perbuatan secara kosong, tetapi selalu mempertimbangkan konteks di mana perbuatan dilakukan. Dengan kata lain, dua perbuatan yang sama bisa mendapatkan hukuman yang berbeda bergantung pada keadaan yang menyertainya. Ini merupakan wujud dari prinsip keadilan dan proporsionalitas dalam hukum pidana.